Beberapa tahun yang lalu, Como bukanlah siapa-siapa. Klub dari kota kecil di pinggiran Danau Como adalah klub yang nyaris bangkrut. Namun secara perlahan Como merangkak dan kini menjadi penantang serius kompetisi Serie A. Setelah ciptakan sejumlah kejutan, Como kembali menunjukkan kalau mereka memang serius menantang spot papan atas. Juventus, tim yang sejauh ini belum terkalahkan, sukses mereka jungkalkan. Praktis kemenangan ini makin mendekatkan mimpi mereka main di kompetisi Eropa. Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membahas kemenangan Como melawan Juventus yang makin mendekatkan mereka menuju spot Eropa. Ada apa di balik kemenangan tersebut? Simak selengkapnya. Dulu Como bukanlah siapa-siapa. Sebuah tim kecil di tepi Danau Como yang nyaris hilang dari peta sepak bola Italia. Mereka pernah menikmati masa kejayaan di Serie A, tapi kejatuhan datang cepat. Performa buruk, utang menumpuk hingga akhirnya bangkrut dan terlempar ke Serie D, kasta keempat sepak bola Italia. Klub ini sempat bubar dan lahir kembali beberapa kali. Selalu dengan nasib yang sama, terpuruk karena krisis finansial dan manajemen yang lemah. Namun titik balik datang pada tahun 2019 ketika Hartono bersaudara, dua konglomerat asal Indonesia di bawah grup Jarum, mengambil alih klub yang nyaris tenggelam itu. Mereka melunasi utang, memperbaiki manajemen dan menanamkan visi jangka panjang yang menjadikan Como bukan sekedar tim sepak bola, melainkan proyek kebangkitan kota. Dari Serie D, Como mulai memanjat lagi, menjuarai Serie C lalu promosi ke Serie B. Hingga pada Mei 2024 keajaiban itu nyata. Como resmi naik ke Serie A setelah 21 tahun menghilang dari kasta tertinggi. Sebuah perjalanan yang berawal dari nol, bahkan dari kebangkrutan hingga kembali disegani di panggung utama Italia. Kini, klub yang dulu cuma disebut tim kecil dari tepi danau berubah menjadi kekuatan baru yang mulai ditakuti. Di musim perdananya, Como membuktikan kalau mereka bukan sekedar numpang lewat. Ilariani berhasil menuntaskan musim dengan finish di urutan ke-10 Klasifika. Catatan ini tentu impresif, karena Como yang baru merasakan Serie A ternyata tak kesulitan main di kasta tertinggi dan berhasil menyodok ke papan tengah. Bertahan di Serie A bukan berarti akhir dari perjuangan Como. Justru finish di urutan 10 besar musim lalu menjadi titik awal dari ambisi yang lebih besar. Como bertekad menggapai target yang lebih besar, yakni menantang zona Eropa. Sebagai sebuah tim yang baru kembali ke kasta tertinggi, target bermain di kompetisi Eropa mungkin sesuatu yang muluk-muluk buat Como. Namun Hartono bersaudara dibantu dengan Cesc Fabregas tahu target itu adalah target yang realistis. Akhirnya Como membuktikan keseriusannya lewat aktivitas belanja yang terbilang jor-joran. Puas dengan aktivitas belanja musim dingin yang cukup ugal-ugalan, Como kembali menggebrak pasar transfer. 107,45 juta euro mereka keluarkan untuk belanja pemain di musim panas 2025. Angka ini menempatkan Ilariani di urutan kelima klub dengan pengeluaran paling banyak selama periode summer transfer. Como yang berada di bawah kendali Presiden Mirwan Suarso tampaknya percaya betul pada sosok Cesc Fabregas. Setelah menolak pinangan sejumlah klub raksasa, Fabregas bertekad membawa Como terbang lebih tinggi. Maka dari itu ia meminta sejumlah pemain baru yang sesuai skemanya seperti Jesus Rodriguez, Martin Baturina, Alex Valle hingga striker veteran Alvaro Morata. Kesuksesan Como di Serie A tidak lepas dari tangan dingin Cesc Fabregas dan sentuhan magis Nico Paz. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala pada 2024, Fabregas membawa filosofi bermain berbasis penguasaan bola dan umpan pendek cepat yang mengingatkan pada gaya tiki-taka khas Spanyol. Di bawah arahannya, Como menjadi tim yang berani mengontrol jalannya pertandingan.
bahkan saat menghadapi lawan besar seperti Lazio hingga Fiorentina. Fabregas berhasil menanamkan kepercayaan diri dan disiplin taktik yang membuat Como tampil seperti tim besar sejati. Sementara itu Nico Paz menjadi motor serangan utama. Gelandang muda asal Argentina yang dibeli dari Real Madrid itu menjadi otak permainan di lini tengah. Dengan kreativitas, kecepatan berpikir, dan kemampuan melepas umpan terobosan tajam, Paz menjadi kunci utama dalam membongkar pertahanan lawan. Salah satu laga yang menunjukkan kengerian duet ini adalah kemenangan Como atas Lazio dengan skor 2-0. Di mana Fabregas menurunkan formasi 4-3-1-2 dan Nico Paz mencetak 1 gol. Kombinasi antara kecerdasan taktik Fabregas dan visi permainan Nico Paz membuat Como menjadi tim yang sulit ditebak dan sangat berbahaya di lini tengah. Sinergi keduanya menciptakan keseimbangan yang langka di klub promosi. Fabregas membentuk struktur dan filosofi permainan, sementara Paz mengeksekusinya dengan gaya elegan dan penuh insting. Gaya menyerang berbasis penguasaan bola ini membuat Como tampil berbeda dari mayoritas klub papan bawah Italia lainnya. Kemenangan bersejarah Como atas Juventus di Giornata ke-8 Serie A menjadi tonggak penting dalam perjalanan mereka menuju impian bermain di kompetisi Eropa. Dalam laga yang digelar di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como tampil penuh percaya diri dan disiplin. Mereka berhasil menundukkan Juventus dengan skor 2-0. Hasil yang bukan hanya menggembarkan Italia, tapi juga menandai kekalahan pertama Juve di musim ini. Pertandingan tersebut memperlihatkan betapa matang taktik Cesc Fabregas dan solidnya skuad muda Como. Mereka menekan tinggi sejak awal. Como bahkan sudah memimpin pertandingan sejak menit keempat. Melalui umpan lambung Nicolas Paz, Maximilian Kempf mengeksekusinya dengan sempurna. Como unggul 1 gol. Belum sempat menyamakan kedudukan, Juve justru kembali kebobolan pada menit ke-78. Nicolas Paz kembali beraksi, namun kali ini tendangan jarak jauhnya merobek sendiri gawang Juventus. Como sukses memberi luka pertama Juventus di ajang Serie A musim 2025-2026 ini. Sebuah kekalahan yang menjadi jawaban elegan atas klaim Igor Tudor yang sempat mengatakan kalau Como adalah klub kecil palsu dengan kekayaan berlimpah. Di sisi lain, kemenangan melawan Juve sempat membuat Como naik ke urutan 5 klasemen sementara. Setelah tim-tim lain memainkan pertandingan pada Minggu malam, Como turun ke urutan 7 klasemen. Namun, Como tetap ada di zona Eropa, sesuatu yang memang menjadi target mereka sejak awal musim bergulir. Perjalanan Como adalah kisah tentang menantang segala batas. Dari klub yang nyaris bangkrut dan terdampar di kasta keempat, mereka perlahan membangun kembali pondasi, hingga akhirnya bisa berdiri sejajar dengan klub-klub besar di Serie A. Dengan dukungan penuh dari Hartono bersaudara serta visi taktis Fabregas yang mengubah wajah tim, Como telah menunjukkan bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang asing di dunia sepak bola. Kini ketika mereka mulai mendekati zona Eropa, impian untuk tampil di kompetisi kontinental pun sudah bukan lagi sekadar angan. Mereka sudah pernah menapaki jalan yang sama mustahilnya beberapa tahun lalu. Ketika promosi ke Serie A pun terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi. Tapi Como membuktikan bahwa kerja keras, keyakinan, dan arah yang jelas mampu mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan. Setelahnya, siapa yang mengira sang klub promosi bakal finish di papan tengah klasemen? Paling sebagian dari kita memprediksi Como cuma finish di papan bawah. Tapi, Como membuktikan kalau sesuatu yang mustahil sekalipun bisa mereka raih dengan kerja keras dan dedikasi tinggi. Kini mereka menatap satu tujuan besar, main di kompetisi Eropa. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai kemenangan Como melawan Juventus yang makin mendekatkan mereka menuju kompetisi Eropa. Bagaimana menurut kalian? Setelah 2 musim yang dramatis, kira-kira apakah Como bisa main di kompetisi Eropa musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kalian suka videonya.
Nyalakan juga notifnya supaya kedepannya kalian gak ketinggalan video-video terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.